Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya Anggun Minarti Putri, lalu ada Muhammad Wildan Hakim, dan Kristiana akan mempresentasikan tentang pengembangan rencana pelaksanaan pembelajaran. Yang pertama akan menjelaskan adalah Mas Wildan Hakim, dipersilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama yaitu pengertian. Nah, atau itu RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran. Rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP itu adalah rancangan yang direncanakan dalam suatu pembelajaran yang mana pembuatnya adalah guru, yang dibuat secara sadar dan terarah, yang digunakan sebagai panduan pendidik dalam melakukan proses berupa pembelajaran di kelas supaya tujuan pembelajaran dapat dicapai. RPP ini dibuat secara sengaja oleh guru untuk apa? Yaitu tujuannya untuk supaya proses pembelajaran di kelas itu berjalan sesuai tujuan. Kemudian menurut Dick dan Carey, mereka berdua menyatakan bahwa strategi pembelajaran itu terdiri atas semua komponen materi pengajaran dan prosedur yang akan digunakan untuk membantu siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran tertentu. Nah, kalau menurut Dick dan Carey ini, strategi pembelajaran itu komponennya itu semua materi pengajaran. Jadi yang ada di dalam RPP itu semua materi pengajaran. Dan ada satu lagi yaitu prosedur. Itu. Nah, semua ini tujuannya adalah untuk membantu siswa. Kalau tadi yang pertama adalah mungkin membantu semuanya. Nah, kalau menurut Dick dan Carey ini tujuannya adalah untuk membantu siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran. Kemudian sebagaimana yang ada dalam Permendikbud nomor 22, RPP adalah rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk satu pertemuan atau lebih. Jadi RPP itu dibuat oleh guru dapat untuk satu pertemuan saja atau mungkin 2 atau 3 atau lebih gitu. Nah, RPP ini dikembangkan yaitu asalnya dari silabus untuk apa? Untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran peserta didik, yaitu dalam upayanya mencapai KD atau kompetensi dasar gitu. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Kristi, silahkan. Baik, bahasan selanjutnya adalah komponen RPP yang mencakup 5 komponen. Yang pertama, tujuan pembelajaran. Yang kedua, materi ajar. Yang ketiga, metode pengajaran. Keempat, sumber belajar. Dan yang terakhir, penilaian hasil belajar. Tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran merupakan pernyataan-pernyataan tentang pengetahuan dan kemampuan yang diharapkan dari peserta setelah selesai pembelajaran. Rantan 1989. Perumusan tujuan pembelajaran merupakan suatu proses atau arah dalam pembelajaran yang dirumuskan secara jelas dan operasional guna mencapai hasil akhir yang menjadi tolak ukur dalam sebuah pembelajaran. Selanjutnya yaitu materi ajar.
Materi menurut KBBI adalah benda, bahan, segala sesuatu yang tampak, atau sesuatu yang menjadi bahan untuk diujikan, dipikirkan, dibicarakan, diterangkan, dan sebagainya. Materi pembelajaran memuat fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang relevan dan ditulis dalam bentuk butir-butir sesuai dengan rumusan indikator pencapaian kompetensi. Metode pengajaran. Metode pengajaran adalah prosedur, urutan, langkah-langkah, dan cara yang digunakan pengajar dalam pencapaian tujuan pembelajaran. Metode pengajaran berfungsi sebagai cara dalam menyajikan, menguraikan, memberi contoh, dan memberi latihan. Isi pelajaran kepada siswa untuk mencapai tujuan tertentu. Metode pengajaran ini juga berfungsi untuk mewujudkan suasana dan proses pembelajaran yang menyenangkan, sehingga peserta didik dapat mencapai kompetensi dasar atau indikator yang telah ditetapkan. Selanjutnya yaitu sumber belajar. Sumber belajar yaitu sumber pesan atau informasi yang akan dipelajari siswa, yang dapat berupa 1. Pesan atau message, yaitu informasi yang akan dipelajari oleh siswa. 2. Orang atau people, yaitu manusia yang bertindak sebagai penyimpan, pengolah, dan penyaji pesan atau narasumber, misalnya siswa sendiri, guru, petugas perpustakaan, kepala sekolah, serta tokoh masyarakat. 3. Bahan, material atau software, yaitu sesuatu yang mengandung pesan untuk disajikan melalui penggunaan alat ataupun oleh dirinya sendiri, misalnya PowerPoint dan buku teks. Yang keempat, alat, device atau hardware, yaitu sesuatu yang digunakan untuk menyampaikan pesan yang tersimpan di dalam bahan, misalnya LCD dan komputer. 5. Teknik, yaitu prosedur rutin atau tujuan yang disiapkan untuk menggunakan alat bahan, orang, dan lingkungan untuk menyajikan pesan, misalnya demonstrasi dan diskusi. Yang keenam, lingkungan atau setting, yaitu situasi sekitar di mana pesan diterima, yang dapat berupa lingkungan fisik, lingkungan alam, dan lingkungan sosial. Mearso 1984. Komponen selanjutnya yaitu penilaian hasil belajar. Penilaian adalah proses untuk mengambil keputusan dengan menggunakan informasi yang diperoleh melalui pengukuran hasil belajar, baik yang menggunakan instrumen tes maupun non-tes. Penilaian ini mencakup teknik, prosedur, dan instrumen penilaian yang disesuaikan dengan indikator pencapaian dan mengacu pada standar penilaian. Selanjutnya ada langkah-langkah menyusun RPP. Yang pertama ada identitas sekolah. Contohnya seperti MI, MTS, MA, Negeri 1 Malang. Yang kedua ada identitas mata pelajaran. Contohnya pelajaran bahasa Arab. Yang ketiga ada kelas atau semester. Seperti kelas 1 atau kelas 7, kelas 8, kelas 9, semester ganjil atau genap. Yang keempat ada materi pokok, contohnya materi tentang as-sa'ah atau at-ta'aruf. Next. Yang kelima ada alokasi waktu, contohnya 2 kali 40 menit atau 2 kali 45 menit. Yang keenam ada tujuan pembelajaran, contohnya seperti setelah mengamati, menanya, mencoba, menalar, dan mengkomunikasikan tentang topik as-sa'ah baik secara lisan maupun tulisan, siswa dapat menirukan dan melafalkan kosakata baru berkenaan dengan materi dengan baik dan benar. Selanjutnya yang ketujuh ada kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Contoh kompetensi dasar 3.1, mengidentifikasi bunyi kata, frasa, dan kalimat bahasa Arab yang berkaitan dengan tema as-sa'ah baik secara lisan maupun tulisan. Sedangkan indikatornya 3.1.1 menirukan langsung bunyi kata, frasa, dan
kalimat bahasa Arab yang diperdengarkan tentang topik as-sa'ah. Yang kedelapan ada materi pembelajaran yang memuat fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang relevan. Next. Yang kesembilan ada metode pembelajaran seperti metode komunikatif, saintifik, dan sebagainya. Yang ke-10 ada media pembelajaran, contohnya proyektor, kartu, dan lain-lainnya. Yang ke-11 ada sumber belajar yang dapat berupa buku, media cetak, dan elektronik, alam sekitar, atau sumber belajar lain yang relevan. Yang ke-12 ada langkah-langkah pembelajaran yang dilakukan melalui tahapan pendahuluan, tahapan inti, dan tahapan penutup. Dan yang terakhir ada penilaian hasil pembelajaran. Baik, selanjutnya kita ada langkah-langkah pengisian RPP, kemudian selanjutnya ada petunjuk pengisian format RPP. Jadi dalam pengisian format RPP itu tentu tidak boleh asal-asalan, tetapi ada petunjuknya. Tuh. Nah, di sini ada beberapa petunjuk pengisian format RPP. Yang pertama itu ada identitas, seperti yang tadi sudah dijelaskan Mbak Anggun. Identitas itu seperti identitas sekolah atau mungkin kelas atau semester itu. Kemudian ada tujuan pembelajaran. Nah, itu tujuan pembelajarannya apa? Dan ada materi pembelajarannya, meliputi mungkin dari judulnya bisa ta'aruf atau mungkin nasah dan lain-lain. Kemudian selanjutnya ada metode pembelajaran. Nah, ini metode yang kita pakai dalam RPP itu apa? Nah, nanti dicantumkan di dalam rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Kemudian selanjutnya ada langkah-langkah. Ini berisi dari isinya adalah langkah kita dalam proses pembelajaran mulai dari langkah pertama, 2 sampai mungkin akhir begitu. Kemudian selanjutnya ada sumber belajar. Sumber belajar ini juga harus dicantumkan di dalam format RPP itu. Kemudian yang terakhir itu ada penilaian. Nah, penilaian ini maksudnya adalah penilaian apa yang digunakan dalam menilai satu proses pembelajaran gitu. Kemudian mungkin itu dari saya untuk petunjuk pengisian format RPP. Baik, sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam penyampaian. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.